Bukan nanti, tadi saya bilang nanti. Enggak, maksudnya saya gini, dia bukan. Entar nanti, aku mau jawabnya nanti ya kan, bukan nanti. Ya, jadi enggak, jawabnya nanti. Jeda. Nah, jadi gini yang aku bilang tadi, kenapa akhirnya sekarang ini saya sering diminta wawancara sama teman-teman kan? Karena saya harus mengatakan fakta yang terjadi. Yes. Di samping saya ini wakil ketua tim kampanye nasional, karena saya mau memberitakan kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia bahwa apa yang mereka tuduhkan ke Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, itu nggak benar. Oke. Gitu Bang. Jadi Pak Jokowi ini orang benar menurut kita ya, dan memang faktanya begitu. Ya kan? Orang bilang, oh Pak Jokowi cawe-cawe. Sebenarnya nggak ada masalah cawe-cawe itu. Hanya konotasinya jadi jelek. Gitu loh. Tapi sebenarnya saya orang yang selama ini mengatakan Pak Jokowi harus mendukung dan berkampanye untuk Prabowo Gibran. Berarti Bang yang manasin? Iya juga, karena memang boleh. Karena boleh Kak. Sesuai undang-undang. Berarti ini kebuka ya? Undang-undang pemilu ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Presiden itu boleh mendukung salah satu paslon, calon presiden atau wapres sepanjang ya kan tidak menggunakan fasilitas negara dan mengambil cuti, bahkan boleh berkampanye. Jadi saya melihat inilah peluang sebenarnya garis tangan dan pinternya Pak Jokowi kan. Tapi apakah itu juga bisa dari Bang Silvester ketika Pak Jokowi bicara di depan pers, di panggung dan sebagainya soal undang-undang tadi bahwa presiden boleh cawe-cawe dan sebagainya? Ya saya ngomong kan ke presiden. Dan presiden kan ngomong kan di media kan. Iya. Memang benar itu. Hanya begini. Iya, dan itu saya ngomong ke presiden, ya kita ngomong ya lo boleh Pak, kan? Berarti benar orang dekat ya? Benar kan? Dan waktu itu maksud saya jangan sampai presiden ini abuse of power, itu aja Bang. Atau melakukan intervensi, yang menurut saya kalau ini juga. Tapi tuduhannya kan itu abuse of power. Mana? Buktinya apa? Nah, itu jawaban. Abuse of power-nya ini buktinya apa gitu? Bang, itu jawaban paling normatif. Buktinya apa? Nggak ada buktinya. MK juga udah bilang nggak ada bukti kan? Terus kita mau apa lagi? MK itu final and binding. Udah tutup podcast. Bang. Ya kan? MK loh, KPU mengiyakan, Bawaslu juga mengatakan tidak ada kecurangan, hanya ada pelanggaran. Jadi saya yang ngomong sebelum keputusan KPU dan Bawaslu dan MK, apa yang saya ngomong selama ini di wawancara atau podcast, semuanya benar loh. Tapi nggak ada yang meleset. Tapi kan benar kan pertimbangan hukumnya kan. Iya. Jadi kayaknya itu dipikirin banget ya. Seluruh keputusan apa. Jadi gini Kak. Keputusan presiden gitu. Tapi ada satu nih Bang, langsung ya boleh nanya. Ini klarifikasi kan benar kan? Isu-isu selama ini berkembang adalah Pak Jokowi itu kan sebagai apa ya? Komando besar dari TNI Polri gitu loh. Panglima tinggi kan? Sorry kalau salah ya. Dan itu kan di tengah hari dicurigai kan menggerakkan itu sampai ke akar-akar gitu loh Bang. Tolong diklarifikasi, mobilisasi benar kan? Gini Kak, makanya saya bilang. Ya itu memang harus. Ya kan, kalau Pak Jokowi lakukan itu, ya kan? Saya berani bertaruh 200 miliar untuk orang yang punya bukti Pak Jokowi lakukan itu. Saya akan kasih dia 200 miliar. Kalau dia punya bukti. Persoalannya sekarang nggak ada bukti. Berarti kan mereka menuduh yang nggak benar, menyebarkan hoax. Satu podcast bilang kayak gini. Siapa yang bilang yang kentut apa sih? Kayak bau kentut gitu. Baunya aja keluar. Jadi gini Pak, satu-satu ya. kita bernegara itu kan berdasarkan hukum dan undang-undang. Ya kan? Nah, apabila Pak Jokowi melanggar ini, saya pun akan di depan gitu loh. Pak, nggak boleh begini Pak.
Berarti clear ya? Nah, Enggak. contohnya, sorry ya, kasus Rempang ini saya cerita lagi nih. Ini orang nggak banyak tahu tuh. Ya. Baru mau nanya ke situ tadi. Kasus Rempang. Waktu semua itu dari Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Investasi, Kepala BP Batam, semuanya mau menggusur masyarakat di Rempang. Oke, Bang, boleh ceritakan tentang kasus Rempang, bagaimana prosesnya dan Solmed ya? Solmed, saya rasa Solmed abang pribadi atau Solmed terlibat juga? Nah, berarti kan salah satu kasus hukum yang ada di Rempang dan Solmed terlibat membantu. Mungkin bisa menceritakan kronologinya? Ya. Udah nih? Ya. Jadi kembali lagi, saya ini kan 100% Jokowi lah ya, kalau mau dibilang. Tapi saya juga tidak menutup mata apabila Pak Jokowinya sih pasti tentunya orang yang punya hati buat rakyat. Yang kita tahu bersama. Ya kan? Dan saya juga nggak mau Pak Jokowi akhirnya terjebak oleh pembantu-pembantunya yang hanya memberikan laporan asal Bapak senang. Nah, contoh di kasus Rempang. Bagaimana waktu itu orang-orang Rempang ini kan saya udah kenal lama juga sama mereka. Mereka datang ke saya. Siapa itu? Toko-toko masyarakat di Rempang. Ngadu ke abang gitu? Ngadu, mereka datang ke Jakarta, terus memang sebelumnya saya juga sudah pernah ke Rempang. Udah ketemu mereka juga karena memang ada beberapa asalnya satu daerah juga sama saya. Dan mereka juga bagian dari Solmed juga sih ada gitu loh. Jadi mereka itu memang sudah tinggal di sana dari 1800 sekian. Ya, betul. Sudah beranak pinak, hanya memang urusan surat menyurat, keabsahan surat menyurat itu memang agak susah ya mereka mengurusnya untuk penerbitannya. Nah, jadi akhirnya mereka datang ke Jakarta, terus ketemu saya siapkan lawyer yang mumpuni, senior lah. Siapa namanya Bang? Sebutlah. Ada Pak Petrus Celestinus lah. Jadi beliau yang mengatur semua itu, terus saya di belakang layar, saya terima, terus saya laporan ke Pak salah satu, pokoknya ada menteri lah, terus sama saya laporan itu. Sebutlah namanya. Pelan-pelan aja. Ya, nggak apa-apa besar-besar juga. Saya lapor ke Pak Mensesnek, Pak Pratikno. Ya, terus ada ajudan presiden 2 orang lah, sama asisten ajudan. Tapi waktu itu saya lapor itu sebelum demo, 2 hari sebelum demo. Dan saya tunjukin foto-fotonya, ini ada di handphone saya, WA saya juga ada. Saya bilang ini terjadi penggusuran dengan menggunakan aparat bersenjata. Dan ini saya tidak mau Presiden Jokowi malu. Karena mereka akan digusur satu pulau Rempang itu 17 ribu hektar. 17 kilo satu pulau itu. Dan akan dipindahkan ke pulau sekelilingnya, Bang. Ada Pulau Galang lah, pulau inilah. Tanpa sosialisasi termasuk ganti rugi gitu loh. Jadi mereka mau gusur, masyarakat didatangkan, dipatok aparat bersenjata ya, matok. Oh ya? Itu tanah itu. Jadi sudah seperti zamannya Orde Baru lagi. Jadi waktu saya laporan ke mereka, mereka bilang, Bang, kami lagi di pesawat. Ya, waktu itu Pak Jokowi itu sama rombongan ini yang saya laporkan 3 orang ini, mereka di dalam pesawat bersama Pak Jokowi ke Afrika. Menteri itu? Ya. Siapa nama menterinya? Pak Pratikno, Mensesnek. Oh ya. Jadi hanya akhirnya mereka bilang akan melaporkan ke kementerian terkait, kementerian atau lembaga terkait. Jadi saya pikir ini nggak cukup, harus presiden. Nggak bisa lah, karena ini masyarakat udah mau digusur gitu loh. Dan yang bisa membatalkan ini atau melakukan melakukan langkah-langkah yang persuasif atau positif harus atas presiden.
Karena yang lain ini sudah yang penting masyarakat ini digusur. Nah, sudah akhirnya saya bikin konferensi pers waktu itu di Jakarta. Terus mereka tanya, Bang gimana? Saya bilang udah demo aja. Saya bilang gitu. Turun, patok-patok itu cabut aja. Dan mereka lakukan itu, makanya akhirnya kantor BP Batam itu pintu gerbangnya dijebol tuh. Hampir 10.000 orang turun. Termasuk patok-patoknya itu di itu. Nah, setelah itu saya berkirim surat ke Presiden. Kayaknya nyampe masalah itu. Terus akhirnya saya bikin acara di Bogor. Waktu itu Rembuk Nasional Solidaritas Merah Putih, Presiden Jokowi hadir. Dan di situ saya sebelum ke acara saya ngomong sama Presiden, Pak Presiden, ini ada proyek strategis nasional ini mengenai satu Rempang, yang kedua masalah Universitas Islam Indonesia UI Depok. Ya. Nah, tanahnya itu belum ada pembayaran ganti rugi ke masyarakat. Jadi masyarakat waktu itu acara Rembuk Nasolmed itu dihadiri hampir 6.000 orang. Itu dari Solmed semua? Di Bogor. Wow. Termasuk ini orang yang UI Depok ini, anggota Solmed juga. Mereka ada datang hampir ratusan apa ribuan orang ke acara itu. Nah, jadi saya ngomong sama Presiden waktu sebelum Presiden datang ke panggung, waktu di VVIP room-nya itu, saya bilang, Pak Presiden, ini masalah, boleh nggak saya ngomong di nanti saya kata sambutan? Nah, Presiden Jokowi bilang, jadi saya laporin semua bahwa penanganan ini laporannya asal Bapak senang. Kayak Rempang itu kan belum ada sama sekali masyarakat yang mau. Kata petinggi-petinggi itu kan satu, ya kan, orang Rempang itu mendudukin tanah bukan yang punya dia. Padahal mereka udah tinggal dari tahun 1800 sekian. Ya. Itu petingginya loh yang ngomong loh. Ya, antara mereka ini yang benar-benar top pembantunya utamanya Presiden itu mengatakan bahwa mereka mendiami tanah negara. Dan itu nggak benar. Mereka udah hidup dari tahun 1800. Kelenteng itu ada dari tahun 1834. Kelenteng di sana. Terus ada sekolah Katolik, ada gereja, terus ada SMP, SMA. Ya, pokoknya di sana itu ada pasar. Jadi semua kehidupan itu sama kayak di Jakarta, nggak ada beda. Gitu loh. Jadi hanya kenapa negara mau mengusir rakyatnya gitu loh. Itu yang saya nggak bisa terima. Dan tidak masuk akal sehat saya. Untuk ya, padahal masyarakat ini mau mendukung proyek strategis nasional. Mereka ini mau dijadikan yang Rempang Eco Park itu. Mereka sangat mendukung. Hanya mereka minta dari 17.000 hektar ini sisakanlah kami itu 500 apa 1.000 hektar lah. 1.000 hektar, 700 sampai 1.000 hektar yang mana rumah-rumah mereka ini yang kampung-kampung lama ini jangan digusur. Yang lain silakan kalian ambil tapi ya ganti rugi atau ganti untung lah. Nah, ini yang nggak dilakukan. Jadi akhirnya aparat menggunakan senjata untuk menakuti masyarakat. Itu perintah siapa sih? Nah, itu. Saya yakin bukan perintah Presiden. Tapi gagapnya, mohon maaf, kelambanan dari pembantu-pembantu Presiden ini. Mereka gagap melihat bahwa proyek ini investor udah mau masuk. Investor udah mau bawa uang. Mereka ini gagap gitu loh. Harusnya kan mereka kasih waktu, sosialisasi ke masyarakat, nggak usah bawa aparat berseragam, bawa senjata, beres kok ini. Tapi informasi Pak Jokowi terhadap itu seperti apa, Pak? Karena kan masa Presiden ini nggak mengetahui ataupun nggak ada laporan dari pembantunya ataupun menterinya itu? Informasi itu terakhir bahwa Presiden itu, mereka lapor ke Presiden itu bahwa masyarakat itu mau pindah. Padahal yang mau pindah itu adalah, jadi gini, orang yang menduduki,
memiliki tanah puluhan tahun, tinggal situ nggak bisa ngurus surat bank, ya kan? Tapi ada orang yang bekerja sebagai dia yang punya lahan nih, umpamanya 1 hektar bang, dia udah puluhan tahun dari kakek nenek moyang mereka yang punya lah, tapi suratnya kan nggak ada, karena memang susah, dipersulit lah mau bikin surat ini kan? Sengaja dipersulit? Iya, karena kan untuk kepentingan proyek strategis nasional itu. Iya. Jadi memang dihambat lah. Nah, ada orang datang entah dari mana mengerjakan kebunnya dia yang 1 hektar ini. Nah, itu yang mau pergi gitu loh. Orang yang datang penggarap itu yang penggarap Tapi bukan saja. masyarakat asli Ya yang ada gimana di sana. mereka mau pergi, orang mereka udah dari kakek nenek moyang anaknya, ari-arinya kuburnya di situ. Iya. Ya kan logikanya begitu, hanya ini kan kayak, ya terus terang aja kayak Menko Polhukam, ya kan, yang ngomongnya juga Pak Mahfud MD ya, terus terang aja kan, mengatakan bahwa itu orang liar lah. Menurut saya kenapa sih Bapak nggak datang ke sana gitu. Harusnya Pak Mahfud datang ke sana, lihat keadaan, baru bicara. Ya kan, jangan kita duduk di Jakarta baru bicara. Gitu loh, kayak orang lebih tahu mengenai Papua, tapi dia di Jakarta. Kalau saya tahu saya di Papua karena saya punya kantor di sana. Saya berusaha di sana loh, di Papua gitu loh. Yang saya bilang tadi penerbangan itu. Nah, begitupun di Rempang, ada orang-orang soulmate di sana gitu loh. Tahu. Saya pun pernah ke Rempang. Saya pergi lihat itu kuburan-kuburan, pergi lihat itu kelenteng-kelenteng. Jadi yang info saya yang kasih ke Presiden adalah info A1, bukan info asal Bapak senang. Jadi saya lihat pembantu-pembantu Presiden waktu itu gagap menangani ini. Jadi sebenarnya waktu itu kan kalau nggak salah apa Menteri apa Presiden kunjungan ke China ya waktu itu. Termasuk menandatangani proyek Rempang Ekosistem kan? itu. Presiden yang masalah itu. Nah, jadi mereka ini gagap untuk menyenangkan Presiden bahwa proyek ini berjalan, tapi mereka nggak memperhatikan kepentingan rakyat bagaimana. Saya juga habis kesalahan informasi yang salah sampai akhirnya Aku mau nanya. keputusan yang salah. Sebenarnya Presiden nggak memberikan keputusan yang salah ya Bang. Keputusan Presiden untuk investasi itu adalah benar, ya kan? Untuk investasi di Pulau Rempang itu, menurut saya bagus. Tapi waktu dieksekusi itu kan mereka kan Presiden mungkin berpikir bahwa mereka bisa beresin Bang. Kan nggak mungkin Presiden ngajarin, kamu eksekusi begini ya caranya, kan nggak mungkin. Ya kan? Jadi menurut saya yang bermasalah ini adalah pembantu-pembantunya Bapak gitu loh. Berarti spiritualitas belusukannya Jokowi nggak nyambung. Waktu itu kan Presiden nggak belusukan ke Rempang itu Bang. Ya, belum. maksudnya kan mereka tadi Bapak bilang kan mereka tuh bicaranya dari Jakarta. Kalau Jokowi kan biasanya kalau ada masalah dia turun. Iya. Jadi spiritualitasnya nggak nyambung. Ya, jadi memang Pak Jokowi juga dijanjikan yang muluk-muluk mungkin ya sama pembantu-pembantunya ini bahwa urusan ini beres ya kan. Jadi nggak ada masalah, ya udah akhirnya investor dengan Pak Jokowi karena kan mungkin banyak orang yang mengklaim dekat dengan Presiden. Seberapa dekat sebenarnya maksud investor dengan Pak Jokowi? kalau bilang dekat itu dari Pak Jokowinya sendiri ya. Saya nggak bisa mengklaim bahwa saya dekat, tapi intinya kalau beberapa secara pribadi ya perkawinan anaknya Pak Jokowi berapa kali itu saya termasuk panitia ya. Panitia utama Bang? Enggak juga dari Jakarta kita kan ke sana ya kan relawan-relawan itu saya termasuk yang memobilisasi dan sebagainya yang mengatur. Jadi dan sebenarnya utama juga sih karena saya rapat di rumahnya Pak Jokowi gitu loh. Dengan petinggi ya, TNI, Polri, apa segala macam dengan keluarga. Jadi terus ada beberapa hal juga Pak Jokowi juga sering manggil gitu loh, baik beramai-ramai ataupun secara pribadi ya. Kalau kayak kemarin sebelum Lebaran saya dipanggil berdua kan di Bogor. Ya itu bisa diartikan sendiri. Kalau mama saya nggak dekat berarti nggak mungkin juga. Biasanya kalau dipanggil berdua ada apa
Ada hal tuh. yang penting apa biasanya? Mau kasih THR atau gimana, Bang? Mau lebaran Atau mau mungkin THR ya? diminta jadi menteri tadi mungkin kan siap gak nih Pak Sylvester? Coba. Bang, ini coba ya. Bang, coba Bang. Gimana Bang kira-kira? Karena berdua kan pasti kan intimate banget ini pasti. Ya, jadi kalau Pak Jokowi manggil, ya saya laporan lah mengenai ada kementerian begini-begini Pak. Terus Siapa yang Abang laporkan? ya yang bermasalah lah. Siapa? Sebutlah. Kalau itu kan Dukung kan? Jangan batalin semua dari tadi. perbincangan yang intimate. Jadi kalau kita pacaran nggak mungkin dong. Aku bilang, gua baru cium tuh cewek kan nggak mungkin. Sektor mana nih Bang? Sektor mana? Sektor aja. Ekonomi, Yang ekonomi. keamanan. Investasi nggak? Jadi ada beberapa kementerian itu menurut saya bermasalah dan nggak perform lah Bang. Yang terus masalah permasalahan di masyarakat, yang masalah kayak masyarakat tidak mendapatkan ketidakadilan hukum yang kayak gitu ya saya laporin juga Pak ini ada masalah begini. Ya siapa Bang? Jadi kalau Pak kalau nggak dibuka dikit kan nggak enak. Buka dikit. Gini menteri-menteri ini saya kenal juga teman saya juga nggak enak juga. Ini Nggak, bukan itu, bukan. Apa? Bukan. Inisial aja. Nggak, jadi gini, selama ini kan saya juga nggak pernah ngomong di media, menteri ini begini, menteri itu begitu. Tapi ketika berhadapan dengan bosnya menteri, saya laporan lah ya kan, Pak Menteri Bapak yang ini begini. Abang nggak Tapi takut dibenci nggak? di sisi bukan saya mendiskreditkan, tapi saya punya Nanti bukti-bukti. Abang takut nggak dibenci kalau buka ini gini? Bang, menteri-menteri pasti bilang abang ini cepunya presiden. Ya, saya nggak takut ya, karena gini. Coba Bang. Karena begini. Udah dulu, mau habis atau gimana? ada beberapa yang sebelum jadi menteri kan temen-temen juga gitu loh. Siapa? Terus sekarang mereka jadi menteri, saya juga nggak pernah minta uang, jabatan, atau fasilitas apapun. Jadi nggak ada urusan bagi saya. Mereka mau kenal saya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Tapi laporannya bukan karena like dan dislike. Enggak. Lebih untuk menjaga Pak Jokowi dan menjaga rakyat kita. Nggak ada. Karena saya bilang tadi, saya tidak peduli, saya tidak takut kepada mereka. Ya kan? Ya, ada menteri yang saya laporkan, ya akhirnya dipecat dan ditangkap korupsi. Menteri Sosial itu ya? Ya kira-kira begitulah. BTS sama ini BTS bukan, kalau BTS ada orang lain. Ya intinya adalah kalau yang kayak gitu sebenarnya kita juga kasih masukan ke presiden dan juga ke KPK. Berarti beneran cepu ini maksudnya? Sebenarnya bukan cepu ya, kita memberikan informasi yang benar. Ya kan? Tapi dengar Bang sama Pak Jokowi Bang, masukan dari Bang Sylvester. Ya suka didengar sih. Kalau nggak didengar Bang, kemarin saya nggak dipanggil berdua dong. Ya kan? Berarti sangat dekat. Logikanya kan begitu. Berdua saya ngobrol 1,5 jam. Sampai ajudan itu ada 5 kali datang ke ruang kerja beliau mengingatkan bahwa waktunya udah habis. Hari Minggu buka puasa bersama 30 organisasi relawan di Istana Merdeka. Besoknya makan bakso ada. Bakso, takjil, itu kurma, segala macam lah enak-enak. Berarti Abang puasa juga waktu itu? Waktu itu saya datang terlambat. Jadi langsung datang Acara langsung buka puasa? jam 5, Pak Jokowi dan teman-teman udah buka puasa jam 6 tuh Bang. Pas datang langsung aja ngikut? Jadi pas Pak Jokowi kan udah mereka udah buka dulu pakai kurma, takjil kan. Udah pakai aqua, udah untuk batalin. Saya itu baru muncul karena saya habis rapat perusahaan, terus habis itu macet, saya naik ojek. Sampai sana udah jam 6. Semua udah pada buka puasa. Jadi pas Pak Jokowi mau ngambil makanan besar itu, mungkin ikan kah, dagingnya. Nah, pas dia berdiri begini, baru saya dipersilahkan sama itu kan. Terus Pak Jokowi lihat, beliau nanya. Dipanggil nggak? Iya, dia bilang, kok telat katanya. Westa anteni ket mau. Udah 1 menit tadi. Terus, ya saya mohon maaf Pak, gini. Terus saya bilang, aku bilang, piye Pak, ngobrol berdua.
Seso, panggil ajudan besok. Jadi akhirnya saya oleh presiden diagendakan untuk berdua. Ya mungkin soulmate banget dan intimate banget gitu. Beliau pingin kan udah menang kan kemarin kalau nggak salah, ya kan udah ya? menang, udah. Waktu bulan puasa udah ya? Jadi beliau kan mungkin mau nanya, 12. beliau nanya ya kan segala macam keadaan masyarakat, terus nyerempet pemenangan Prabowo Gibran gimana sih? Saya bilang ya kita nggak ada curang. Ya kan orang menuduh beliau curang. Saya bilang ya Pak kita nggak ada curang. Nah, ini menangnya kenapa? Nyambung. Prabowo Gibran kan hampir semua provinsi dimenangin Bang. Ini kan ada kerja juga dari partai politik, relawan, TKN dan sebagainya. Ini sebenarnya apa sih dikerjain sama TKN itu kalau boleh tahu nih bisa akhirnya bisa menangin tanah banyak ini di Jawa Tengah, bahkan Solo, Bali, Sumatera Barat bahkan yang tidak suka dengan Pak Jokowi ini bisa bersuaranya gitu. Ya, jadi intinya menurut saya ya, pengamatan saya, kemenangan Pak Jokowi Mas Gibran ini karena faktor Jokowi efek pertama. Yang kedua, Pak Prabowo efek dan Mas Gibran efek. Ya kan? Terus yang terakhir, yang keempat itu adalah hasil kerja keras teman-teman dari partai politik dan relawan. Ya kan? Termasuk simpatisan dan pendukung semuanya. Yang bagaimana kayak kita di TKN itu sebenarnya, makanya kalau orang menuduh kita itu melakukan kecurangan, ya saya sih kalau mau boleh jujur, kita di TKN tuh rapat itu hanya 4 kali bos. Oh ya? Apa 3 kali? Tapi Zoom meeting sering? Enggak juga. Tapi mereka bergerak masing-masing gitu Bang? Ya, soulmate dengan jalannya masing-masing? Tapi memang di TKN ini mungkin ada termasuk tim Pak Prabowo kan juga berpengalaman ya, walaupun 3 kali gagal lah. Tapi kan mereka udah belajar dari kekalahan itu. Terus ada tim Pak Jokowi yang benar-benar memang nggak pernah kalah. Jadi di sini kita itu bisa bersinergi. Jadi ada dibentuk kayak struktur TKN itu kan ketuanya itu kan Bang Roslania, ketua tim kampanye nasional. Beliau kan bukan dari partai juga, profesional. Kalau mau dibilang juga relawan lah kasarnya. Terus ada 21 wakil ketua, saya salah satunya. Nah, kebanyakan di 21 ini sekjen-sekjen partai itu wakil ketua juga. Terus yang lain itu profesional atau relawan-relawan. Ya termasuk relawan lah, profesional, ada pengusaha, pengacara, hebat-hebat itu. Terus ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada ketua apa ya, kayak badan gitulah. Ketua umpamanya relawan. Di bawahnya ada wakil ketua, ada anggotanya. Terus yang milenial, terus media, apa. Jadi kita itu ya rapat habis itu udah berjalan aja sendirinya. Nah, saya bentuk tim tersendiri soulmate yang belusukan hampir di seluruh Indonesia. Contohnya di Jawa Tengah itu kita turun di 35 kabupaten kota. Oh ya? Itu target Jawa Tengah itu? Ya, karena memang kita fokus di Jawa Tengah ini. Jawa Tengah. Jadi fokus kita itu waktu itu Jawa Tengah, DKI, sama Jawa Barat. 3 ini. Apa yang dilakukan di Jawa Tengah sehingga menghabisi? Ya, jadi di Jawa Tengah ini kita belusukan ke kandangnya lawan. Jadi kita petakan umpama daerah ini, kan kebetulan kan anggota saya ada yang di Solo, ada di Boyolali, ada di Sukoharjo, ada di Semarang, ada di mana-mana. Mereka itu udah bisa memetakan kira-kira daerah kelurahan ini, RT ini, itu kandangnya merah. Nah, kita turun tuh. Nah, kita turun gimana caranya? Nah, kita bikin stiker yang lucu-lucu, gemoy-gemoy gitu. Stiker yang lucu-lucu, pasang spanduk yang lucu-lucu, terus kita kasih bawa apa namanya? Mini kompo atau apa gitu? Mini kompo, putar lagu-lagu gemoy itu, Oke Gas, terus bawa susu gratis buat anak-anak, sama kita jual sembako dan minyak goreng. Tebus murah. Umpama minyak goreng itu harga 20.000, kita jualannya 2.500
Yang kayak gitulah. Nah, jadi waktu kami masuk ke perkampungan itu pakai Oke Gas, itu anak-anak kecil itu semua keluar, ibu-ibunya keluar semua. Akhirnya ternyata yang kita pikir kandang merah, ternyata kandangnya Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Semua keluar, semua goyang gemoy, karena kita pakai kompo kan. Putar lagu-lagu gemoy itu Oke Gas, terus bawa susu gratis buat anak-anak, sama kita jual sembako dan minyak goreng. Tebus murah. Umpama minyak goreng itu harga 20.000, kita jualannya 2.000. Yang kayak gitulah. Nah, jadi waktu kami masuk ke perkampungan itu pakai Oke Gas, itu anak-anak kecil itu semua keluar. Ya, ini anggaran ini. Anggaran ini itu ada bantuan ya, ada dari kita pribadi, dari saya pribadi, dari teman-teman di Solmed, terus ada juga teman-teman yang pengusaha lah, yang dia suka sama Pak Jokowi, Prabowo, Gibran. Bang, gua bantu nih bang, kopi. Wah, kita dibawa kopi kapal api itu banyak banget tuh, berapa renteng dibagi-bagi juga. Susu. Bukan termasuk pejabat-pejabat daerah di Jawa Tengah nih, yang kan kandang banteng. Ya. Pejabat daerahnya kan, ya enggak. Kita Jadi tahu kan, pejabat daerah. partai tersebut kan udah mulai pecah nih. Masuk nggak kita lagi tuh, terutama di Jawa Tengah? Kita masuk sih di kandangnya partai itu. Kita masuk. Kita mendapat informasi yang cukup akurat bahwa di sini ini mereka semua nih. Memang kita masuk tuh bendera, merah banget bos. Di luarnya. Oh, tapi waktu kami datang karena rame-rame, anak-anak goyang gemah, semua itu keluar gitu loh. Jadi kalau bantuan itu mungkin saya bilang tadi, kalau adik bilang ada ASN, TNI, polisi nggak ada. Tapi kan ada saudara sama istrinya yang bantu kita. Berarti nggak ada perintah dari kepala desa gitu yang Enggak. di apa? TSM. TSM itu? Enggak ada. Tapi Bang, kalau stigmanya kan secara kampanye pemilu ini kan biasanya kita bahasakan pengusaha ini bohir. Biasanya minta balas jasa gitu Pak. Ketika orang yang dukung ini menang. Tanggapannya gimana Bang, selaku relawan ataupun pengusaha? Ya itu mungkin ada ya Bang, tapi ada juga pengusaha yang memang dia sudah nggak perlu Bang, duitnya udah banyak. Apalagi yang mau dia minta. Langsung Bang Silvester? Hah? Kita belum lah Bang. Kalau mereka itu kan memang pengusaha besar ya. Intinya begini, kalau mereka keluar 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, saya hitungannya ya 1 juta, 2 juta aja Bang. Gitu loh. Kan nggak jadi masalah buat saya Bang. Kalau keluar 1 juta, 2 juta kan. Nah yang jadi masalah ketika saya keluar 200 miliar itu pusing dari mana ini duitnya. Jadi ya itu tadi istri-istrinya Kak. Bapak-bapaknya kan menjabat, nggak boleh itu bantu. Tapi nggak, yang tadi saya bilang. Kalau yang kita ini kan nggak pernah ada ketangkap basah nih. Ya kan? Tapi kalau pihak sebelah itu ketangkap basah. Contohnya Kabinda, ya kan, minta supaya memenangkan partai ini. Benar nggak? Ada kan? Dan itu benar. Kalau kita nggak lakukan sampai segitunya, kan nggak ada terbukti. Kalau mereka kan ada bukti. Kan kita ngomong sekarang ada bukti atau nggak? Nggak ada buktinya. Tapi nggak ada buktinya berarti. Ini ada persepsi juga Pak, soal PTSM dan sebagainya, bahwa suara Prabowo Gibran ini didesain 50%. Makanya pada waktu itu quick count itu hampir serempak, suaranya tidak jauh beda. Tanggapannya dari TKN gimana? Ada persepsi seperti itu Bang, bahwa kemenangan Gibran ini sudah didesain? Enggak. Itu menurut saya itu hoax terbesar yang dikeluarkan, diopinikan. Jadi memang saya bilang tadi, kemenangan Prabowo Gibran ini itu adalah karena Jokowi efek, Prabowo efek, dan Gibran efek. Termasuk itu
adalah silent majority yang dia itu sakit hati atau dia itu nggak senang gitu loh. Prabowo, Gibran, Pak Jokowi, Ibu Iriana itu dijelekin. Nah, silent majority ini kira-kira siapa? Itu bisa istri-istri TNI, istri-istri Polri, istri-istri ASN, para guru-guru, ya kan? Nah, mereka akhirnya yang mereka anti sama politik lah, apolitik lah mereka. Mereka akhirnya apatis ya. Mereka turun. Jadi gini Bang, kalau kita mau ngomong waktu 10 hari sebelum pencoblosan, itu debat itu tanggal 4 Februari. Nah, itu ada debat terakhir di JCC. Ya. Nah, waktu itu saya ketemu sama petingginya TPN 03. Ada 3 orang tuh. Yang paling top lah mereka ini. Ya 3 orang pokoknya top-top lah Bang. Saya nggak bisa ngomong, nggak enak karena temannya. Mereka ngomong ke saya, bro, kalian hebat, kalian menang. Saya bilang enggak, Pak Ganjar yang menang. Enggak bro, survei kami itu kalian udah 52%. Survei kami, bukan surveinya yang ini. Saya nggak tahu survei kami itu apakah survei internal mereka atau mereka selama ini diidentifikasikan dengan ada salah satu surveyor juga yang cukup terkenal ya, yang punyanya si 03 itu. Siapa tuh? Inisialnya BM yang punya, BM lah, ya kan? Lagi satu nyenggol dikit. Kan kami di YouTube enak memastikan gitu loh. Benar ya Bang ya? Kalau di TV nggak boleh Bang, kalau di YouTube boleh. Dipastikan tipis-tipisan boleh. Nah, jadi mereka sendiri yang bilang 52% Bang. Dan memang itu kan survei internal mereka. Tapi surveyor lain di luar yang punya mereka itu kan mengatakan 52, 53, 52, 51 ya kan. Hampir semua seragam Bang. Gitu loh. Tapi kenapa kita naik sampai 58? Menurut saya nih Bang. Kalau 52 ini kan karena silent majority belum bergerak nih Bang. Mereka masih wait and see kan. Nah, 52 ini mungkin karena faktor Pak Jokowi, Gibran, Mas Kaisang, atau lagu Oke Gas itu kan, terus baju biru yang laku itu kan. Nah, itu di situ. Tapi ketika naik jadi 58, karena menurut saya itu karena kesalahan pihak 01, 03. Mereka terlalu menjelekan Pak Prabowo, Jokowi, dan Gibran. Mereka bikin lagi itu Dirty Votes. Ingat nggak itu film Dirty Votes? Terus mereka bikin lagi hal-hal yang menjelekan Pak Prabowo. Contohnya yang mantan gubernur Kalbar yang bilang Pak Prabowo jalannya kayak babi. Ingat nggak? Ada tuh. Terus Pak Ahok ngomong Pak Jokowi nggak bisa kerja. Wah itu mah kita senang sekali di TKN tuh. Senang banget tuh. Kalau bila perlu Pak Ahok lebih banyak ngomong lagi gitu loh. Atau jangan-jangan itu kerja dari TKN juga. Enggak, karena Pak Ahok itu. Soalnya ada gosip kan? Ada gosip katanya Pak Ahok ini diturunin sengaja. Enggak. Proyeknya TKN. Klarifikasinya gimana? Tarik nafas dulu Bang jawabnya, tarik nafas dulu. Tenang, jadi gini, Pak Ahok itu dulunya kan ininya kan PSI juga ya, kalau nggak salah. Tapi dia nggak terima, terus akhirnya kan waktu itu Nasdem juga mendukung dia kan waktu di Pilgub. Terus akhirnya Nasdem nggak dukung, dia ke PDIP. Jadi dia pure PDIP. Dia sama Hasto, terus sama Adiana Pitupulu, terus sama siapa lagi PDIP, Bambang Pacul, itu memang mereka petugas partai. Siapa sih? Mas Hinton. Mas Hinton itu petugas partai semua, nggak ada hubungan lagi sama Pak Jokowi. Soalnya kan stigma di medsos itu justru yang banyak yang mengatakan Ahok ini merupakan saudaranya Pak Jokowi. Enggak. Ahok sama Pak Jokowi, makanya dia buang statement kan bahwa Pak Jokowi nggak bantu dia kan waktu kasus dia. Iya, katanya juga Pak Jokowi. Atau termasuk Katanya Pak Jokowi. Iya, barisan sakit hati. Bang, katanya skenarionya apa itu yang Pak Jokowi
nggak suka sama Pak Ahok, terus dianggap jadi saingan gitu loh. Oh, Jadi enggak. dia buat Pak Jokowi bikin kasus apa yang di Pulau Seribu itu, dan Pak Jokowi jauh menjebak. banget. Benar kan? Benar nggak tuh? Jauh Menjebak. banget. Serius? Ini isu yang di Jauh luar. banget, itu mah nggak ada juntrungan, nggak ada sebab akibat. Orang Pak Ahok dia ngomong atas mulutnya sendiri kok. Jadi dia ngomong itu atas mulutnya sendiri, tapi ada kadrun yang akhirnya memelesetkan itu. Bukan kesalahan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak tahu menahu. Clear ya? Iya dong. Benar kan? Kan itu banyak di media sosial loh. Dan Pak Jokowi gini loh. Masa Pak Jokowi mau bersaing hanya dengan seorang komisaris Pertamina atau mantan gubernur? Jauh banget lah. Nggak mungkin lah Pak Jokowi sudah menjabat 2 periode, sukses, bagus, terus bersaingan dengan pecundang kayak Ahok gitu loh. Pecundang weh. Iya dong, dulu kan saya pendukung Ahok, sekarang saya bilang pecundang. Ya kan, karena mulutnya dia membuat berita bohong mengenai Pak Jokowi. Makanya saya bilang orang ini pecundang. Saya ini yang dukung berat Ahok waktu di Pilkada DKI. Ya kan? Sekarang ini saya bisa ngomong apa saja terhadap mulut Ahok yang memang benar-benar akhirnya ya ternyata memang mulutnya dia harimaunya dia gitu loh. Makan sendiri. Iya kan? Berarti mereka Kalau soal yang zaman-zaman kampanye nih, kan Jokowi disebut ngikutin pola kampanyenya salah satu paslon. Ganjar. Yes. Nggak mungkin lah. Jauh banget. Jadi gini, saya ini kan kadang-kadang dari dulu waktu kampanye, bahkan ada beberapa kegiatan yang diatur negara untuk belusukan ataupun Pak Jokowi ke daerah-daerah ini, saya juga dilibatkan biasanya. Nah, di situ ada beberapa kegiatan yang saya bersama tim dari Pak Jokowi, kita mempersiapkan acara gitu untuk Pak Jokowi. Dan biasanya itu kita acara-acara itu udah sebulan, 3 minggu, atau minimal 2 minggu ya, sudah dipersiapkan. Dan di situ sebelum acara, 2 minggu sebelum acara, 1 minggu sebelum acara, tim advance itu sudah jalan duluan. Termasuk saya ikut di situ. Jadi logikanya itu nggak masuk kalau Pak Jokowi mengikuti saudara Ganjar. Karena suka nggak suka, ya kan, kita itu dari awal itu tahu bahwa Ganjar ini bakal kalah. Yang menang ini Prabowo Gibran. Jadi kita tidak perlu lakukan apa-apa yang dituduhkan mereka. Termasuk kecurangan, termasuk mengikuti Pak Ganjar ya. Contohnya Pak Ganjar, ya gimana ya, kita lihat itu, makanya saya juga nggak, sama Pak Ganjar ini, saya nggak ada rasa respect ya, karena yang dia lakukan itu bukan ngurusin rakyat, tapi dia pergi nginep di rumah-rumah masyarakat. Nah, menurut saya, ini mengganggu. Karena dia bikin repot orang kampung itu. Dan terbukti dia kalah di tempat-tempat yang dia datengin, dia tidurin. Karena iya, dia tidur di rumah orang. Jadi dia kan tidur di rumah orang nih. Otomatis kan gini. Ganti kalimatnya jadi lebih. Nah, jadi otomatis waktu dia tidur di rumah penduduk, itu kan ada tim advance yang dari Polri, ya kan. Terus dia punya hulu balang pembantu segala macam itu, ya kan. Nah, mereka kan, sedangkan rumah ini kan rumah sempit, Bang. Bagaimana orang mau mandi, orang mau makan, orang mau ganti baju, ya kan? Suami istri, ya anak-anaknya mau tidur di mana? Rumah kecil Pak Ganjar tidur di situ, sama timnya lagi. Ini kan mengganggu sekali, Bos. Saya pun nggak mau rumah saya digituin. Bukan belusukan, pendudukan. Nah, pendudukan, Bang, benar. Jadi di situ hanya untuk mendapatkan pencitraan, akhirnya kan mengorbankan orang lain. Jadi menurut saya, nah, ini nggak kena gitu loh. Apa yang dilakukan Pak Ganjar, ya tiba-tiba jogging, tiba-tiba di GBK, apa judulnya? Kenapa dia nggak jogging aja di Jawa Tengah, dia jogging di Papua sana? Ngapain gitu loh. Ya kan, kalau kita ngomong-ngomong jujur lah ya kan. Kalau Pak Jokowi, dia belusukan nih.
selama dia jadi wali kota atau gubernur, ya memang dia belusukannya ya di seputaran DKI Jakarta gitu loh. Dia mau masuk gorong-gorong juga istilahnya gorong-gorong ini di wilayahnya dia. Bukan dia pergi masuk gorong-gorong di NTT sana kan selama dia jadi gubernur. Ya kan? Kalau orang mau ngomong pencitraan ya memang urusannya Pak Jokowi ngurusin gorong-gorong. Gorong-gorong DKI. Kan urusannya dia kan. Gorong-gorong itu mampet atau enggak banjir kan memang kewenangan gubernur DKI. Iya. Nah, jadi kita lihat itu kayak Pak Jokowi itu ketemu bayi, gendong, anak kecil itu kayaknya tulus banget. Kita pun merinding melihatnya. Nah, kalau Pak Ganjar ya terus terang aja waktu dia lakukan itu kita pun mual-mual. Ya nggak ada masalah kan ngomong kayak gini kan? Udah. Nggak, aku nggak ikut Bang. Nggak ikut. Tolong ya. Kalau ini boleh. Terus gimana tanggapannya tim PKM waktu pertama kali Ganjar kampanye ke IKN terus puji-puji Jokowi bilang akan mendukung IKN dan lain-lain? Ya, jadi waktu itu Pak Ganjar dan tim kampanye, tim TPN-nya mereka lagi bingung. Nah, jenis kelamin kami untuk kampanye ini apa? Iya ya, bingung ya. Nah, kalau Kalau Pak Anies kita kan 02 jelas nih jenis kelaminnya nih. Ya kan? Kita adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Nah, melanjutkan dan menyempurnakan ini itu tagline-nya dari saya itu. Ya, tagline melanjutkan kan kalau di TKN hanya melanjutkan untuk Indonesia Maju. Saya tambah katakan menyempurnakan. Jadi tagline melanjutkan dan menyempurnakan itu dari saya. Ya. Nah, itu. Nah, saya juga bikin tagline Jokowi adalah kita. Kita adalah Jokowi itu saya itu di 2014. Termasuk 2019 kan orang bikin ganti presiden. Saya bikin 2019 tetap Jokowi. Itu 2019. Nah, jadi kalau jenis kelaminnya kita 02 itu jelas. 01 jelas juga perubahan. Hanya kita nggak tahu ini perubahan apa yang mau dia bikin. Kita juga pusing. Tapi nggak apa-apa. Paling nggak jenis kelaminnya jelas. Nah, 03 ini nggak jelas Bang. Waria ya. Jadi dia nggak jelas. Jadi waktu itu dia mau ngambil. Nggak apa-apa. Jadi dia ini mau ngambil ceruknya Jokowi. Tapi dia bingung. Dia udah nyerang Ibu Iriana, udah nyerang Samsul, ya kan, Gibran kan. Udah diserang tuh, Jan Etes pun diserang begitu. Ingat nggak Jan Etes ditaruh pasang spanduk di Labuan Bajo itu, calon presiden. Jadi memang mereka waktu itu bingung deh, ini kira-kira kita apa sih gitu loh, bingung sendiri si timnya apa namanya 03. Jadi itu makanya saya bilang tadi kalau yang mengikuti itu benar-benar nggak mungkin banget. Karena nggak mungkin lah Pak Jokowi apa takut banget sama Ganjar, dia tahu kok Ganjar juga nggak mungkin menang, tahu. Clear ya? Kalau dari suara PDIP masih unggul kan? Iya. Tapi jauh banget sama suaranya Ganjar. Ada yang bilang orang itu masih cinta sama PDIP tapi nggak sama Ganjar. Jadi gini Bang, kalau umpama caleg itu mungkin bisa jadi itu benar. Tapi kalau aku lihat sih itu dari kerja-kerjanya calegnya ya. Kan caleg-caleg dia kan cukup lumayan ya. Dari sisi keuangan, mereka udah menjabat, udah lama. Ini kan banyak yang jadi lagi nih yang kedua gitu loh. Atau yang pertama kali yang jadi adalah cucunya, kayak cucunya si Bu Mega. Itu kan dia punya apa namanya itunya juga nggak, pelurunya juga banyak gitu loh, cucunya Megawati ya kan. Nah, jadi kalau saya lihat sih korelasinya bisa tadi Bang, masih mencintai PDIP atau memang caleg-caleg PDIP ini memang kerja gitu loh. Jadi mereka kerja untuk partai tapi nggak. Iya, iya. Oke, Bang, sudah menang dengan cerita perjuangan yang luar biasa. Ada satu dulu. Deskripsi Abang tentang Jokowi itu apa? Dari cerita kedekatan. Gini,
orang mau ngomong apapun tentang Pak Jokowi, termasuk anak-anaknya ya, Mas Gibran, Mas Kaisang, dan Bang Bobi ya. Tapi satu hal yang saya bilang mereka lebih dibanding pemimpin kita yang lain, dan juga orang-orang yang menjelekkan dan juga menghina Pak Jokowi ini, bahwa Pak Jokowi itu tidak melakukan dan terindikasi korupsi. Dan mereka tidak menggunakan APBN untuk kepentingan keluarga mereka. Itu yang saya bilang tadi, beda lah. Jadi makanya saya boleh mengatakan orang itu hebat, ya kan? Hebat lah, mereka punya jabatan apa, ya kan? Tapi mereka menghina Pak Jokowi, menurut saya kamu sebenarnya lebih buruk jauh daripada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini, ya siapapun Bang, kalau menjadi seorang presiden dan anak presiden, pasti tergiur akan melakukan memanfaatkan APBN. Pasti itu. Hampir kita lihat rata-rata, ya pemimpin-pemimpin kita gitu kan, entah itu presiden, mantan menteri, segala macam lah, mantan jenderal, kita ngomong aja, jujur aja bahwa mereka lakukan itu. Pak Jokowi dan keluarganya tidak melakukan itu. Dan memang mereka punya hati buat rakyat. Gitu. Jadi Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran ini, punya hati lah buat rakyat yang kita lihat. Dan sampai saat ini saya merasa mereka memang Tuhan turunkan untuk bangsa kita. Makanya saya sampai saat ini tidak pernah mundur gitu loh dari mendukung Pak Jokowi. Karena saya merasa ini orang baik. Ya tentunya dia lebih baik dari saya daripada pencemooh-pencemooh ini. Pak Jokowi mereka lebih baik dari saya tentunya. Makanya saya harus respect ke dia. Tapi kalau yang pencemooh ini, ya kan, saya nggak respect. Ya mereka juga mungkin, mohon maaf ya, nggak ada guna buat saya. Buat bangsa saya juga nggak ada guna. Ya, aku ngomong kayak mencemooh ini, umpamanya partai politik lah, ya kan, sekjen partai. Saya bantu mereka jadi dewan gitu loh, dengan uang saya juga, anggota saya Solmed. Tapi ketika mereka jadi juga, nggak ada tuh kita minta-minta proyek sama mereka, mereka bantu apapun ya. Gitu. Nah itu kejadian yang benar-benar terjadi ya. Kayak Solmed bantu caleg-caleg itu, mereka masuk ke tempat kayak di Depok aja. Saya punya anggota yang kita dukung itu 3 orang jadi dewan. Mereka waktu itu nggak bisa masuk karena di Depok itu kan banyak kardun ya. Jadi kita masuk dulu, bawa kursi roda, bawa bantu sembako, habis itu baru mereka masuk. Gitu. Jadi saya bilang tadi, mereka ini partai-partai ketua umum partai atau sekjen yang menghina Pak Jokowi ini, mereka nggak ada untungnya buat saya. Buat Solmed pun nggak ada. Bang, soal korupsi tadi kan kemarin rame tuh Hasto bilang ketika banyak orang mau minta supaya kasus Harun Masiku itu dihapus, si Hasto balik menantang. Ya kalau berani sekalian bongkar itu mafia-mafia tambang di istana. Mafia tambang di istana, kalau berani Hasto sebut nama dong. Ya kan? Siapa? Jangan hanya melempar opini, tapi tidak punya bukti, lebih gawat. Kalau Harun Masiku kan sudah jelas. Gitu loh. Orang berani nyebut nama. Ya kan? Sekarang kita tantang lagi Hasto. Siapa mafia tambang di istana? Sebutin dong. Hasto dulu, sekarang udah enggak. Dia anti sama istana. Oke Bang, satu lagi. Orang sudah menang nih. Pertanyaan terakhir ya. Kan tadi kita selalu bilang orang kalau udah berjuang, terus kan saatnya mana nih? Sudah ngerasa belum Bang? Udah mulai ada orang yang nyari-nyari celah atau sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ada isu bahwa isu-isu receh sebenarnya kalau kita pikir ya, terlalu receh yang bilang setelah 20 Oktober nanti
Prabowo akan ninggalin Jokowi. Ini kan secara psikologis kayak pukulan mental buat pendukung Jokowi. Karena secara logika kalau nanti benar isu itu berarti pendukung Jokowi yang selama ini bertarung untuk Prabowo gimana itu? Kalau manuver sekarang sih ada ya, baik di tim kita ya kan, tapi nggak banyak, atau tim yang kemarin kalah. Manuver ya namanya kue kekuasaan ini kan begitu lesat dan begitu menggiurkan. Semua orang pingin ya. Kadang-kadang kalau kita yang ngomong kita nggak pingin juga orang bilang lu bohong lu ya kan. Tapi memang kenyataannya bahwa kue kekuasaan ini sangat menggiurkan. Jadi semua orang pun pingin di situ. Ya saya pikir wajar ya dalam politik itu, karena kalau dalam politik itu kan mereka menginginkan kekuasaan lah kalau di politik itu kan, hasil akhirnya kan di situ. Nah, kalau kita relawan kan sebenarnya konotasinya kan relawan itu kan rela, ya kan. Nah, tapi saya juga nggak bisa mengatakan teman-teman semuanya juga rela. Maksud saya kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran membutuhkan teman-teman relawan itu, mereka juga punya kompetensi, punya bobot, punya kualitas. Dan mereka orang-orang hebat yang bisa juga dipakai untuk membantu presiden dan wapres terpilih. Jadi ada yang bermain untuk supaya nantinya dia dilirik, saya pikir itu sah-sah aja dalam dunia politik kan. Nah, karena yang kita perebutkan itu kan sebenarnya memang hakikatnya adalah kekuasaan. Tapi kan harusnya berkuasa itu juga punya satu etika dan moral gitu loh. Jadi itulah. Terus mengenai Pak Jokowi, setelah itu nanti akan ditinggal Pak Prabowo, saya pikir itu hal yang mustahil. Atau kita meramalkan hal yang tidak tahu ke depannya bagaimana. Nah, jadi Pak Jokowi sendiri pun kalau mau ditinggal pun dia kan sudah selesai menjadi presiden. Dia nggak mungkin ikut lagi. Sedangkan Pak Jokowi ini menghargai keterpilihan. Jadi gini, Pak Jokowi itu sebagai presiden dia sudah berhasil, cukup berhasil ya, nggak berhasil sama sekali ya, untuk bertanggung jawab lah atas amanat ataupun janji kampanye dia di 2014-2019. Paling tidak belum sempurna. Terus beliau tanpa melakukan intervensi atau abuse of power sudah menjadikan seseorang jadi presiden. Ya, yang kemarin Pak Prabowo kan mengakui bahwa dia dididik oleh Pak Jokowi kan. Nah, saya juga sepakat, memang kenyataannya begitu, tapi memang Pak Jokowi tidak mengintervensi apapun. Jadi secara normal Pak Prabowo ini jadi, memang ada dukungan Pak Jokowi secara moral dan secara bahasa tubuh. Maksudnya bahasa tubuh itu kayak mereka berdua makan bakso bareng-bareng, terus dengan ucapan-ucapan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ya kan? Nah, tapi Pak Jokowi kembali lagi tidak memerintahkan ASN TNI Polri untuk memenangkan Prabowo Gibran. Nah, jadi kembali lagi, saya pikir chemistry Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sudah dapat, Bang. Dari dulunya lawan, sekarang ini menjadi sekutu yang menurut saya akan abadi. Karena Pak Jokowi juga sudah nggak punya kepentingan apapun lagi, kecuali Mas Gibran ya. Tapi Mas Gibran sendiri pun punya jalan, rute jalannya sendiri, tidak tergantung ke bapaknya. Dan saya yakin ke depannya setelah Pak Prabowo, Mas Gibran ini akan menjadi tokoh yang lebih hebat dari Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Kalau saya selama ini sering sama Pak Mas Gibran, dia punya apa ya, orang bilang jalan pikiran sendirilah. Yang anak-anak muda ini mungkin lebih hebat lagi daripada yang seniornya.